terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan sesi yang kedua ini, yaitu masih di metode transportasi, tetapi kita fokus di metode yang ketiga ya, namanya Vogel Approximation Method. Sebenarnya ada 5 ya. Yang keempat itu namanya metode Stepping Stone. Yang kelima namanya metode MODI. Cuman saya rasa nanti bahan ujian kita terukur lah, ujian UAS ya. Bahan ujiannya nanti saya kasih soal, cerita, tidak langsung dalam bentuk tabel kayak tadi ya. Nanti Anda yang harus membuatkan ke tabel gitu. Terus nanti Anda cari pakai metode apa yang paling murah ongkosnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada kasus-kasus manajemen, Anda sudah bisa ngerti soalnya. Saya akan coba untuk share screen menggunakan dengan metode yang FAM. Sebentar saya ambil dulu apanya bahannya. Oke, ini dia. Baik, suara saya masih terdengar jelas? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini teman-teman, inilah yang akan kita bahas pada metode yang ketiga, yaitu metode Vogel Approximation Method. Jadi singkat cerita saja ya, supaya nyambung. FAM ini teman-teman, kita nanti akan mencari selisih baris dan selisih kolom. Nah, ini soalnya masih yang tadi, cuman ini diperkecil ya. Mohon diperhatikan supaya kamu tidak bingung, sehingga nanti kamu tidak kuliah gue. Ya mak, lagi kuliah masih Pauji mak, jangan ganggu dulu mak. Ya nggak apa-apa Ji. Siapa tuh Ji? Kalau mau kuliah bilang aja nggak apa dia. Mama ya. Maaf Pak. Kirain. Oke baik, kita lanjut. Oke. Ya Pak Uji ini calon nilai A ini Bu. Lanjut Pak. Karena rajin dia kuliah. Amin ya kan? Oke. Abang cuma Pak. Amin, oh abang. Amin. Oke baik. Cerita tadi masih sama teman-teman. Masih cerita gudang-gudang juga, masih cerita pabrik-pabrik juga. Jadi teman-teman, barang-barang ini bukan berhenti sampai di sini ya. Bukan, maksudnya dari gudang otomatis nanti akan lanjutannya masih ada lagi ke grosir, ke pengecer, dan seterusnya. Nah itu semua menggunakan prinsip manajemen. Bersyukur Anda kuliah di manajemen, karena yang berantakan pasti Anda bisa buat jadi rapi. Karena orang manajemen itu bisa di-manage, gitu, diatur. Oke, supaya tidak berpanjang lebar, yang ketiga ini namanya adalah metode VAM, Vogel Approximation Method. Secara artinya mungkin saya tidak tahu pasti arti, tapi saya akan jelaskan bahwa metode ini menggunakan metode selisih baris dan selisih kolom. Nanti kita juga akan melihat ongkos yang terkecil. Nah, yang dimaksud selisih baris di sini adalah kamu perhatikan baris pertama, yaitu P1. Di sini ada 50, ada 80, ada 60, ada 60, dan ada 30. Oke, nah di antara ini coba Anda perhatikan siapa yang paling kecil. 30 kan? 30 Pak. 30. Yes, yang terkecil di atasnya siapa? Maksud saya yang setelah 30 siapa lagi? Kalau diurutkan. 50 Pak. Yes, 50. Nah, carilah selisih 2 terkecil. Berarti carilah selisih 50 dan 30. 50 dikurang 30 berapa? 20 Pak. 20. Yes. Pak. 20. Ya udah, cakep, pintar, bagus. Nah, berikutnya untuk baris kedua juga begitu. Cari 2 yang sama. Ya, di sini ada 40, di sini ada 50. Berarti selisihnya berapa? 10. Yes. Next. Habis itu di sini ada. Nah, untuk kasus yang ketiga, di sini ada 40, tetapi kita tidak melihatnya langsung ke 60-nya, tapi masih ada lagi satu lagi 40. Nah, berarti itu yang diambil. Karena tadi konteksnya adalah 2 terkecil, berarti ini 0. Ya, 0 ya, maaf 0. Ya, maaf 0 saya jelek. Nah, kemudian itu selisih baris. Sekarang selisih kolom. Kolom itu berarti ke bawah. 50, 40, 80. Dari 3 angka ini,
Coba cari dua angka terkecil. 50. 50, 40, Pak. 40 sama 50. 50 sama 40. Selisihnya 10. Oke, sekarang coba cari yang kolom kedua ini. Siapa dua terkecil? 70 sama 40. 30. Berapa selisihnya? 30. 30. Sabar, pelan-pelan. Kita masih 30-20. 60. Iya, ini 60-60 ya teman-teman. Karena dia gudang 3 ya, 60 sama 60 0. 0. Oke, ya sabar Kak, sabar ya, jangan ngegas ya. Nah, masih lama malam tahun baru ya. Oke, yang G4 berapa nih? 0 ya. 60, 60, 0. Pinter. Yang terakhir G5? 30 sama 40, 10. Kolomnya 10. 10. Nah. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, setelah kamu buat seperti ini, kamu cari selisih tertinggi antara baris dan kolom. Sampai yang paling tinggi. 30. 30 paling tinggi. Nah, karena 30 paling tinggi, maka kita fokus mata kita langsung ke atasnya. Kita fokus ke gudang 2. Berarti kita akan mulai pekerjaan ini dari gudang 2. Sekarang di gudang 2, siapa yang paling kecil ongkosnya? 40, Pak. 40, Pak. Yes, berarti udah kejawab. Berarti kita cerita pertama kita adalah dari gudang 2 dengan pabrik 3. Oke, mari kita mulai mengerjakan sama kayak yang tadi juga. Ada berapa permintaan dari gudang 2? 400. Maka kita kasih 400 di sini. Oke. Nah, permintaan barangnya terpenuh. Nih. Barang di pabrik 3, 1100-nya tadi tinggallah 700. Benar sekali. Dan karena sudah terpenuhi barang di gudang 2, maka pabrik 2 tidak berkesempatan lagi untuk mengisi barang karena sudah terpenuhi. Sama pabrik 1 juga nggak usah lagi. Inilah pekerjaan yang pertama. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, nah sekarang kita akan menggaris lagi, teman-teman. Kita garis lagi, kita cari lagi selisihnya. Tapi yang sudah kita X, yang sudah kita kerjakan, itu tidak lagi kita anggap ongkosnya, karena sudah tidak ada lagi di situ kegiatan. Nah, singkat ceritanya, sebentar ini saya bersihkan dulu lah ya, supaya nggak bingung kalian nanti yang mana sebenarnya ini yang mau diapakan. Saya coret dulu, ada. Oke, nah kita cari selisihnya. Selisih yang mana ini cari? Yaitu selisih 2 terkecil, yaitu 50 sama 30, berarti masih tetap 20 ini. Kemudian yang kedua, ini ada 40 sama 50, berarti masih tetap 10. Yang ketiga di sini 80, 60, 60, 40. Nah, udah tercoret tadi, udah terpakai tadi 140. Ini nggak kita perhitungkan lagi. 60, 40. Iya, benar sekali. Tinggal Maka tinggal 20 lah di sini. Oke, nah sekarang itu selisih baris. Sekarang kita selisih kolom. Kita cari yuk. Ini ada 50, 40, berarti masih tetap 10. Nah, kemudian ini teman-teman 80, yang 70 tinggal 10. salah. Itu sudah kita X. Oh iya. Kalau sudah di X, dia dikasih garis datar seperti ini. Apa arti garis datar? Pekerjaannya itu udah selesai di situ. Gitu. Bisa dimengerti ya? Jadi beda 0, beda dengan garis datar. 0 itu berarti ada 2 yang sama. Kalau dia garis datar berarti udah selesai. Nah, next. Ini 60, 60, 0. Yang ini 0. Yang ini 10. Pertanyaannya sekarang, ada 2 yang sama besar, yaitu 20 ini sama 20 yang ini. Siapa yang kita pilih? Terus apa alasannya?
Siapa yang bisa jawab? Yang kita 20 gudang pabrik pertama, Pak. pintar sekali. Siapa yang jawab? Oh, Oki. Oki, kenapa Oki? Kamu jawab 20 pabrik pertama. Karena dia di pertamanya itu sudah ada angkanya dia tuh, Pak. Lagian pun dia yang paling diutamakan gitu. Sebenarnya bukan karena yang paling diutamakan, karena ada yang paling kecil ongkosnya. 30. Sedangkan di sini ongkos paling kecilnya 40. Coba bayangkan kalau ada ongkos Grab 30.000 sama 40.000. Kamu pilih mana? 30.000 lah. Itu sudah pasti. 30. Ya, Pilih yang nyaman, Pak. Ya, paham. Pilih yang nyaman. Kalau yang nyaman juga yang murah, kenapa tidak kan? Kita kan manusiawi ya, maunya enak. Mau enak, banyak, murah. Ya kan? Oke, next. Soalnya kucing si Odi udah bosan itu. Kita lanjut ya. Nah, berarti kita fokus di yang ini. Bentar ya. Di sini ya, kita fokus di sini. Nah, sekarang karena sudah kita tentukan di sini, berarti ini ceritanya pabrik 1 dan gudang 5. Berarti kita cek ke bawah, barang yang diminta gudang 5 800. Sedangkan yang tersedia 800. Maka kita kasih semua langsung. Kita kasih semua 800 di sini. Ini 800. Ini jadi 0. Barangnya terpenuhi. Supply barangnya juga jadi 0. Dan alhamdulillah ini langsung bisa kita X. Kenapa? Karena sudah terpenuhi. Tidak mungkin lagi pabrik 2 sama pabrik 3 mengisi. Dan begitu juga dengan barang dari pabrik 1 sudah habis semua. Mana mungkin lagi dia bisa mengisi ke gudang 1, ke gudang 3, sama ke gudang 4. Artinya sudah selesai. Nah, apakah pekerjaannya sudah selesai? Sudah beres? Belum. Kita harus cari lagi selisih-selisih berikutnya lagi, teman-teman. Yang pertama kita cari selisih barisnya kembali. Makanya saya bilang tadi, ini agak sedikit lebih panjang. Tapi kalau kamu paham sebenarnya seru. Oke. Intinya ingat, kalau sudah di X, dia tidak lagi dipertimbangkan atau dicari selisihnya. Nah, karena ini sudah X semua, maka ini kita garis datar. Oke. Nah, sekarang ke teman-teman, berapa selisih baris di sini sekarang? Ada 40, ada 70, ada 60. 20, Pak. Ya, benar. 20. Benar, 20. Sekarang baris yang ketiga, pabrik 3. 20. 0. Kosong, Pak. 0, betul sekali 0. Karena 60 dengan 60. Nah, sekarang kita cari selisih kolom. Ini masih ada tersisa ya, 40 dengan 80. Berarti ini 40. 40. Kemudian ini garis datar. Ini berapa? 10. Ini 0. Garis. Oke. Nah, setelah ini berarti kita akan fokus kembali mencari siapa yang paling tinggi selisihnya. Berarti 40. Nah, sekarang di 40 ini berarti di gudang 1. Apakah 40 atau 80 yang kita pilih? 40, Pak. Iya, benar, kita pilih 40. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti cerita sekarang ini ada di gudang 1 sama pabrik 2. Nah, barang yang diminta gudang 1 400, sedangkan yang tersedia di pabrik 2 ada 600. Berarti kita kasih 400 barang. Sisa 200. Iya, ini dicoret, ini jadi 0. Ini sisa 200. Pinter. Nah, sekarang karena sudah terpenuhi, maka ini tinggal kita X. Coret. Oke. Apakah ini sudah bisa di X? Belum, karena masih ada sisa ya. Nah, berarti lanjut lagi apa kerjaannya? Ya benar, lanjut lagi. Dicari lagi. Maka memang ya seperti inilah pekerjaannya. Memang agak sedikit membosankan sih. Tapi ya, kalau ngerti, mau dikasih berapa soal juga kita mau kan. Kalau kita ngerti, atau kalau nggak ngerti. Oke. Next, ini sisanya 10. 10, Pak. 10 yang ini sisanya 0. Kalau ke bawah berarti ini coret 10, 0, coret. Ya, nah berarti 10-nya ada tersisa 2 ya. 10-nya ada tersisa 2. Dan kebetulan
Di sini ada 60 dan 70 dan ini juga demikian 60 70. Berarti bebas yang mana aja pun dipakai boleh. Oke, kita pakai yang ini aja ya, yang sebelah kanan ya. Nah, berarti kalau kita pakai ini berarti kita akan fokus ke sini. Ongkos yang lebih Yang kecil 60. 60. Berarti kita cerita 200 dikalikan. kita cerita gudang 4 dan pabrik 2. Dua, Pak. Oke, nah, berarti kita berikan 200 barang yang masih tersisa dari pabrik 2. Berarti barang di pabrik 2 sudah habis. Sudah habis. Berarti gudang 3 nggak mungkin lagi diisi karena sudah habis barang. Dan permintaannya tadi yang 400. Sisa 200. Yes, sisa 200. Dan kita nggak perlu lagi sebenarnya mengerjakan lagi karena ini sudah ketebak sih. Kalaupun mau digaris lagi sebenarnya masih bisa sih sekali lagi. Ini nggak usah lagi digaris sih. Ini hanya tinggal ke bawah udah nggak ada lagi selisih. Karena tinggal 60 kan. Ini juga ke samping doang aja yang ada nih, yaitu 0 di sini. Maka nggak usah lagi, langsung aja dimasukkan. Karena memang tinggal satu kali kerjaan lagi. Karena kebetulan juga dua-duanya sama ya. Kalau dua-duanya sama, misalnya nanti ada 2 gitu, pilih ongkos yang paling kecil. Maka ini kita isi di sini 500. Ini terpenuhi. Dan ini jadi tinggal 200. Ini 200-nya kita masukkan kemari. Ini jadi 0. Ini jadi 0, ini juga jadi 0. Artinya semuanya sudah pas. Pertanyaan saya sekarang, yang mana yang menjadi ongkos? Ongkosnya adalah sama seperti tadi ya. Berarti dari pabrik 1 ke gudang 5, ini kita kalikan. Kemudian dari pabrik 2 ke gudang 1, ini kita kalikan. Dari pabrik 2 ke gudang 4. Oke, berarti pabrik 2 hanya ke 2 tempat ya, ke gudang 1 sama gudang 4 doang. Pabrik 3 mengisi ke gudang 2 sebanyak 400 barang. Kok jadi panjang kali? Ya udahlah, nanti rapiin sendiri ya. Ini ke sini. Kemudian ini 500 kali 60, pabrik 3 ke gudang 3. Kemudian pabrik 3 ke gudang 4. Maka itulah ongkosnya. Ya udah. Bisa dimengerti teman-teman? Insya Allah bisa ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Kalau sudah bisa, maka silakan Anda bekerja. Saya akan kasih soalnya. Nanti Anda tulis di buku tulis. Bebas ya, double folio boleh, HPS boleh ya. Nanti habis itu Anda scan, Anda PDF-kan ya. Silakan Anda kirim sampai jam 8 malam inilah. Kalau bisa sebelum Anda jalan-jalan lah. Sebelum jalan malam tahun baru ya. Oke ya, guys, teman-teman. Ini saya screenshot ya. Mana tahu perlu untuk di rekamannya nanti saya kirim ya ke grup ya. Rekaman ini mana tahu kamu mau ulang-ulang kan waktu sambil ngerjain gitu ya. Ya ingat ya, kita semua lagi berproses belajar ya. Nggak ada yang langsung pinter, pelan-pelan. Yang penting jangan halalkan segala cara. Misalnya nanti karena nggak ribet nonton gitu, ngulang-ngulang lagi, akhirnya minta dikirimin aja jawabannya, jangan gitu deh. Ya ini kan gampang kok, bukan susah banget saya rasa. Ya nanti ikuti tonton ulang. Ini saya upload ke YouTube saya nanti. Mohon bantuan untuk like, subrek ya, kalau bahasa anak YouTube-nya. Oke, saya stop ya teman-teman. Ya, Pak. Oke, makasih banyak. Sampai saya kasih soalnya. Terus ini saya upload sebentar ya. Rahmatannya, ini musim dingin. Kami mau misopnya dong. Sedap Pak, nih. saya Pak, kenapa Pak? Panas. Ya soalnya ini kan lagi hujan di luar. Jadi pengen makan misop juga ini. Boleh kami kamplas? Boleh Pak, tapi udah mau habis ini Pak. Wih, Rame soalnya. si sombong nih. Ya udah. Cair dia, cair Pak. Cair. Jadi nanti kalau dia udah punya banyak cabang, nanti kita sebut namanya cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, cabang 5. Nah, nanti tempat untuk mensuplai misopnya kuahnya ya kan namanya rumah 1, rumah 2, rumah 3 gitu. Itu juga bisa loh dipraktekin. Kira-kira
kemana yang harus diisi gitu sesuai dengan ongkosnya. Kan nanti ongkos itu kan bisa kelihatan dari jaraknya kayak Grab-nya gitu. Ya bisa diterapin lah. Intinya itu sih. Saya harap Anda bisa terapkan untuk ilmu Anda nanti. Masih banyak lagi teman-teman sebenarnya ilmu di manajemen ini yang sangat seru. Bahkan belajar operasi riset ini juga sangat-sangat seru. Belum habis sampai di situ. Oke, guys, terima kasih. Saya tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya foto sekali lagi dulu ya. Biar afdol, biar pas. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Tada. Oke, dah. Oke, makasih banyak. Saya tutup meetingnya dengan ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.